kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 461. Spectre mengangguk. Namun, dia baru saja selesai berbicara ketika dia melihat sebuah mobil melaju dari pintu kota. Kenapa ada taksi yang mengemudi di sini? Taksi itu berhenti dan seseorang turun, bergegas ke arah Jack. Tanya melihat dengan seksama. Dia sepertinya ada di sini untuk membantu Jack. Dia membawa pisau dapur. Ah. Tiger melihat dari jauh, ada hampir 300 orang berdiri di depan Jack. Hatinya terasa ngilu saat melihat pemandangan ini. Tentunya, Jack berjuang sendirian di sana. Sepertinya Jack sudah ditakdirkan untuk mati hari ini. Dia adalah kakak laki-lakinya. Mereka memiliki hubungan yang cukup baik, dia memanggil Jack sebagai kakak laki-laki. Dia tidak pernah menyangka, Jack akan menghadapi kematian dengan begitu mengerikan yang disebabkan olehnya dan istrinya. Tiger sangat tersentuh dengan tindakan Jack, dia menggertakkan gigi dan bergegas ke depan sambil mengangkat pisau dapurnya. Meskipun Jack tergerak ketika melihat Tiger, ekspresi wajahnya menjadi gelap. Orang ini tidak ada di sini untuk membantu ketika dia datang ke sini. Dia ada di sini hanya untuk menambah masalahnya. Saat Tiger berada sekitar 20 meter darinya, Jack langsung melambaikan tangannya dan berteriak. Berdiri di sana. Tiger segera berhenti. Tangannya masih memegang pisau dapur dan tertegun. Apa yang kamu lakukan di sini? Kembalilah dan temani anakmu. Jack memiliki ekspresi dingin di wajahnya. Kamu adalah beban bagiku, jika kamu datang ke sini. Itu berarti kamu meremehkan kekuatan kakakmu. Kakak, aku tidak bisa melihatmu melakukan misi bunuh diri. Mereka memiliki begitu banyak orang. Tiger tidak tahu apakah dia harus terus bergegas maju atau apa. Dia hanya bisa berdiri di sana, dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Tampaknya, Jack benar-benar tidak senang karena dia ada di sini untuk membantu. Dia merasa bahwa meskipun dia tidak bisa membantu banyak, membunuh satu berarti mengurangi satu musuh. Dia tampaknya telah memutuskan dia akan berkorban. Jangan khawatir. Apa artinya sejumlah kecil orang ini? Jack membalik tangannya, dan selusin jarum perak muncul entah dari mana. Dia kemudian melambaikan tangannya dengan sekuat tenaga. Meskipun saat ini musim panas dan lampu di mobil Jack masih menyala, akan tetapi, langit masih terlihat sangat gelap. Saat Jack melambaikan tangannya, jarum perak terbang satu demi satu dengan sangat cepat. Orang-orang di seberang tidak dapat melihat jarum perak karena jarumnya terlalu cepat. Mereka hanya melihat Jack melambaikan tangannya, merasakan sakit di kepala mereka, dan mata mereka menjadi gelap sebelum mereka jatuh. Selusin jarum perak benar-benar membunuh lebih dari 30 orang dalam waktu singkat. Orang-orang ini berdiri di belakang satu sama lain. Oleh karena itu, masing-masing jarum perak Jack langsung menembus kepala mereka. Beberapa jarum langsung membunuh 3 orang berturut-turut. Setelah itu, ia terbang ke pohon tidak jauh, menembus lebih dari setengah batang. Dapat dilihat bahwa, gerakan jarum perak terbang Jack telah dilatih ke tingkat yang menakutkan. Apa yang sedang terjadi? Spectre tercengang. Dia tidak tahu bagaimana Jack mengambil tindakan karena jarak mereka yang jauh. Dia hanya bisa melihat Jack melambaikan tangannya, dan orang-orang itu sudah jatuh. Bab 462. Jarum perak terbang adalah salah satu gerakan rahasia Jack. Dia berlatih gerakan ini selama hampir 1 tahun. Dia bisa dengan mudah membunuh musuh dengan gerakan rahasia ini di medan perang. Namun, ada beberapa yang merasa ada sesuatu yang salah dan menghindari serangan itu saat mereka bergerak sedikit. Tampaknya, ada beberapa pejuang yang terampil di antara orang-orang klan Elang. Bahkan jika itu masalahnya, sekelompok orang di depannya tercengang karena ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mereka bisa jatuh begitu saja? Kenapa mereka jatuh hanya karena lambaian tangannya? Ini terlalu aneh. Mereka sepertinya sudah mati. Mereka semua mati. Orang-orang yang tidak terlalu memperhatikan Jack tadi, sudah tercengang dari pemandangan aneh ini. Tiger, awalnya aku tidak harus menggunakan jurus ini. Alasannya, karena aku tidak perlu menggunakannya untuk bertarung dengan orang-orang tak berguna ini. Aku menggunakannya untuk menunjukkan dan membuatmu mengerti dengan jelas, jika kamu datang, kamu tidak akan membantu apapun selain menambahkan lebih banyak masalah bagiku. Aku sendiri sudah cukup untuk mengatasi mereka semua. Jack berbalik dengan tidak senang dan berkata kepada Tiger dengan acuh tak acuh. Kakak, kamu terlalu hebat. Tiger sangat ketakutan, sehingga dia gemetar saat berbicara karena dia tidak melihat Jack melakukan apapun. Spectre, apakah kamu melihat dengan jelas apa yang terjadi?
Tak jauh dari situ, Tanya yang sedang memata-matai situasi langsung bertanya. Tidak. Aku tidak melihat dengan jelas. Dia hanya melambaikan tangannya. Dia seharusnya melemparkan beberapa senjata tersembunyi yang sangat tajam. Spektre menelan ludahnya. Aku mungkin bisa melihatnya jika siang hari. Namun, dalam keadaan seperti ini, bagaimana aku bisa melihat dengan jelas? Pada saat ini, Jack tiba-tiba menggenggam erat tangannya, dan pembuluh darah biru di lengannya membengkak. Jarum perak di pohon bergetar tak terbendung dan lolos sedikit demi sedikit. Jarum perak terbang kembali dan tersangkut di tangan Jack. Jarum perak benar-benar menghilang dengan cepat saat dia membalik telapak tangannya. Orang-orang di depannya sangat ketakutan, sehingga wajah mereka menjadi pucat ketika mereka melihat Jack mengulurkan tangannya dan mengepalkannya. Cukup banyak orang segera bersembunyi beberapa langkah jauhnya. Namun, mereka menemukan bahwa mereka baik-baik saja setelah beberapa waktu. Sial, dia membuatku takut. Pria botak itu menggertakkan giginya dan berkata kepada semua orang. Pergi dan lawan dia. Kita memiliki begitu banyak orang, serang dia dari dekat. Meskipun 30 orang meninggal dengan kematian yang aneh dan membuat mereka ketakutan, mereka adalah orang-orang yang hidup di bawah perintah. Mereka sudah memiliki kesadaran akan kematian, sejak mereka bergabung dengan klan. Pria botak itu berteriak keras. Dia percaya mereka menang jumlah dan selama mereka bergegas maju, mereka memiliki harapan untuk membunuh Jack. Serang. 200 orang yang tersisa bergegas menuju Jack sambil berteriak keras. Jack langsung melangkah maju dan bergerak. Dia tidak berjalan mundur karena dia menghadapi begitu banyak orang. Dia dengan cepat mengambil pisau dan bergegas menuju sekelompok orang. Adegan berikutnya, menyebabkan Spektre, James, dan yang lainnya, yang mengamati dalam kegelapan, menjadi sangat terkejut. Mereka tidak bisa melihat bagaimana Jack bergerak. Jack bergegas ke kerumunan dan seperti penggiling daging, suara benturan logam tanpa henti terdengar di sana. Pisau itu memantul dan orang-orang yang bergegas maju jatuh satu demi satu. Jack terlalu cepat, darah mengalir, merembes ke tanah di bawah mereka, dan segera bau darah yang kental menyebar. Bab 463. Pisau dapur di tangan Tiger sudah jatuh ke tanah, dan dia sudah tercengang karena ketakutan. Adegan di depannya tidak terbayangkan, bahkan dalam mimpinya pun tidak. Jack dikelilingi oleh begitu banyak orang, dan dia berpikir bahwa Jack pasti akan mati. Namun, dia melihat begitu banyak orang jatuh satu demi satu. Darah terbang ke segala arah, melintasi langit yang gelap. Orang-orang dari klan Elang secara bertahap berkurang, dan segera hanya ada 70 hingga 80 orang yang tersisa. Brother Tempest dan pria botak itu masing-masing memiliki luka di lengan mereka dan darah terus mengalir. Mereka sudah mundur ke sisi lain. Mereka masih hidup, tetapi takut dengan apa yang sedang terjadi. Apakah orang itu bahkan manusia? Kekuatan tempurnya benar-benar menakutkan. Sial, apakah orang ini salah satu raja perang? Pria botak itu menelan ludahnya, dan melihat orang-orang di sisinya saat selusin pria mati lagi. Lari, cepat lari. Pria botak itu benar-benar ketakutan. Dia tidak berani tinggal dan ingin melarikan diri. Jack melakukan beberapa gerakan lagi, dan banyak orang jatuh lagi. Kau ingin pergi. Begitu Jack melihat bahwa pihak lain ingin lari, dia melangkah maju dan tubuhnya segera bergegas ke depan. Dia seperti macan tutul dan dia maju lebih dari 10 meter ke depan. Dia mengejar lawan, dan mencengkeram lehernya dengan gerakan backhand. Pria botak itu jatuh dan Brother Tempest juga diselesaikan oleh Jack dengan pisaunya. Saat ini, hanya sekitar 20 orang yang tersisa. Jack tidak ragu-ragu, dia bergegas maju dan membunuh mereka satu demi satu. Jack melihat arlojinya, setelah dia melemparkan pisau di tangannya ke tanah dan tertegun. Sepertinya berbicara dengan mereka membuang-buang waktu. Ini benar-benar membutuhkan waktu 10 menit. Jack menyelesaikan sekitar 300 orang dalam waktu 10 menit. 10 menit yang lain, untuk mengobrol dengan pihak lain dan merokok. Namun, Jack masih merasa bahwa dia menggunakan terlalu banyak waktu. Jika ini diketahui oleh orang lain, mereka akan sangat terkejut. Tiger, ayo pergi. Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Biarkan aku mengirimmu pulang ke rumahmu. Aku masih harus kembali dan menemani putriku bermain. Jack melihat pakaiannya, dan menemukan ada beberapa noda darah di atasnya. Dia langsung menanggalkan bajunya, dan mengganti baju baru yang dia siapkan di mobilnya. Dia melihat sepatunya dan ada sedikit noda darah juga. Dia menggosokkannya ke rumput sebelum memasuki mobil. Kakak, kamu terlalu luar biasa. Apa aku sedang bermimpi? Tiger duduk di dalam mobil, tetapi masih tidak dapat memproses apa yang telah terjadi.
Jika dia tidak memutuskan untuk datang dan melihat segalanya, dia tidak akan tahu bahwa Jack sehebat ini. Tidak heran Jack cukup berani untuk membiarkan pihak lain membawa orang sebanyak yang mereka suka. Jack langsung mencubit paha Tiger. Apakah ini menyakitkan? Ah, sakit, sakit. Tiger berteriak keras, tetapi kegembiraan tertulis di seluruh wajahnya. Kakak, kamu terlalu hebat untuk menjadi seorang prajurit biasa. Sepertinya, mereka memberimu hadiah pensiun yang cukup besar, sehingga kamu bisa membeli mobil yang bagus. Jack tersenyum acuh tak acuh. Bagaimana jika ini mobil sewaan? Segera, Jack mengendarai mobilnya ke rumah Tiger sebelum berkata, jangan pergi bekerja besok. Tunggu aku di rumah bersama istrimu. Aku akan datang mengunjungimu, karena aku tidak ada urusan besok pagi. Oke. Tiger sangat bersemangat. Segera, setelah mereka sampai di rumah Tiger, dia segera turun dari mobil dan melihat Jack pergi. Nah, ayahmu, dia. Mata istri Tiger bengkak karena terlalu banyak menangis. Dia melihat bayi di ranjang saat dia berbicara, matanya menjadi kabur lagi. Pada saat ini, Tiger melangkah masuk. Sayang, aku kembali. Aku tidak mati, hahaha. Bab 464. Tiger. Wanita itu berlari kegirangan saat melihat Tiger. Dia bergegas ke pelukannya dan memeluknya erat-erat, takut semuanya adalah mimpi. Apakah kamu? Kamu memikirkannya dengan hati-hati, jadi kamu tidak jadi pergi. Jelas, wanita itu mengira Tiger enggan meninggalkan dia dan anak mereka, sehingga dia kembali. Tidak. Sialan, itu terlalu mengejutkan. Aku bergegas ke sana dengan pisau dapur, dengan harapan kematian. Namun, kakak laki-lakiku menolak bantuanku, dan memintaku untuk melihat sambil berdiri yang jauh. Ya Tuhan, ada hampir 300 orang. Kakakku melambaikan tangannya dan membunuh 30 orang. Rasanya, seperti melihat hantu. Selain itu, dia membunuh begitu banyak orang dalam waktu kurang dari 10 menit. Semuanya. Tak satu pun dari mereka selamat. Kakakku. Dia seperti dewa. Tiger berkata dengan jelas, dengan ekspresi berlebihan dan tidak menghentikan gerakan tangannya. Dia ingin menunjukkan tindakan Jack lagi. Istrinya sudah tercengang. Dia awalnya berpikir bahwa suaminya tidak jadi pergi ketika dia hendak pergi. Namun, dia tidak mengira kakak laki-lakinya begitu kuat dan membunuh begitu banyak orang sendirian. Lalu, apakah dia terluka? Di rumah sakit mana dia sekarang? Ayo cepat pergi dan mengunjunginya. Wanita itu menyeka air matanya hingga kering. Dia segera berpikir bahwa, meskipun dia membunuh begitu banyak orang dan sangat kuat, dia akan memiliki setidaknya 8 atau 10 luka di tubuhnya. Terluka. Apakah kamu bercanda? Bukankah aku mengatakannya, kakak laki-lakiku seperti dewa. Bagaimana dia bisa terluka? Orang-orang itu bahkan tidak menyentuh sehelai rambutnya. Biarkan aku memberitahumu, yang disebut klan Elang mungkin akan segera dibubarkan, jika mereka menyinggung kakakku dan terus menyebabkan masalah bagi kakakku. Tiger menjadi semakin bersemangat ketika dia berbicara, seolah-olah dia sudah sehebat itu. Itu bagus. Itu sangat bagus. Wanita itu melompat kegirangan. Aku sebenarnya sangat khawatir tentang kakakmu. Aku takut dia akan mati untuk keluargaku. Pada saat itu, aku juga akan menyalahkan diriku sendiri. Bagus sekali kalau dia begitu kuat. Tiger memegangi wajah istrinya. Maafkan aku, istri, karena membiarkanmu khawatir bersamaku. Semuanya salahku. Aku tidak berguna, miskin, dan aku membuatmu menderita bersamaku. Konyol. Aku tidak bersamamu demi uang. Selama kamu memperlakukanku dengan baik, kita bisa mendapatkan uang bersama. Kita bisa menabung dan mencoba membeli rumah di kawasan kota ini. Persyaratanku tidak tinggi, aku hanya membutuhkan rumah dengan 2 kamar tidur. Dengan begitu, kita dapat memiliki tempat sendiri dan kita tidak perlu berpindah-pindah, atau berurusan dengan tuan rumah. Wanita itu memutar matanya ke arah Tiger. Dia tidak menyangka bahwa, akan ada waktu di mana pria itu akan berbicara romantis padanya. Oh ya, sayang. Kakakku memintaku untuk tidak bekerja besok, dan dia akan datang mengunjungi kita dan putra kita besok pagi. Tiger dengan cepat mengingatnya, dan berkata kepada wanita itu. Namun, wanita itu mengerutkan kening. Kita baru saja membayar uang sewa beberapa hari yang lalu, dan upah kita hanya akan dibayarkan kepada kita setelah beberapa hari. Kita hanya memiliki $500, dan kita harus berhemat dengan uang itu. Kita tidak punya banyak uang untuk memperlakukannya dengan baik. Tiger juga mengerutkan kening dan wajahnya menjadi gelap. Kita masih perlu menyiapkan meja yang penuh dengan hidangan enak juga.
Bagaimana dengan ini? Anak kita masih memiliki susu bubuk yang cukup, dan kita bisa makan mie instan untuk beberapa hari ke depan. Kita perlu memakai $400 untuk membeli piring dan anggur, untuk melayani kakakku dengan baik. Jika bukan karena dia, kita mungkin tidak bisa mempertahankan hidup kita. Wanita itu tidak ragu dan langsung mengangguk. Pada saat ini, Jack sudah pulang ke rumah. Kemana saja kamu pergi? Kylie memintamu untuk membawanya pergi bermain, kan? Ketika Selena melihat Jack kembali, dia memeluk Kylie dan berkata kepada Jack sambil memutar matanya. Tentu saja itu benar. Jack tersenyum, berjalan ke depan, dan mengambil alih Kylie. Ayo pergi, sayang. Aku belum menemanimu bermain. Bulan malam ini terlihat bagus. Mari kita jalan-jalan dan mengobrol bersama. Bab 465. Kamu bahkan berkomentar tentang bagaimana cahaya bulan itu. Sejak kapan kamu berubah menjadi kutu buku? Selena merasa hangat di hatinya, dan dia berkata dengan senyum manis di sudut mulutnya. Keluarga 3 orang berkendara di sepanjang jalan dengan gembira. Sayang, apakah kamu melihat sesuatu yang kamu suka? Biarkan aku membelinya untukmu. Tanya Jack sambil berjalan. Tidak ada yang saya perhatikan. Kamu membelikanku beberapa pakaian untukku, ketika kamu kembali, dan aku masih punya cukup untuk dipakai. Selena berkata setelah dia memikirkannya. Ayah, aku ingin mainan. Bolehkah? Di samping mereka, Kylie berkata dengan malu-malu. Jack merasa menyesal dalam hati. Ya, dia sudah kembali selama berhari-hari, tetapi dia belum membelikan mainan untuk putrinya. Ketika keluarga itu miskin sebelumnya, dia pasti hanya memandang anak-anak lain bermain dengan mainan mereka. Tentu, apa yang diinginkan Kylie? Ayah akan membelikannya untukmu. Selama Kylie menyukainya, ayah bisa membelikan semua mainan yang tersedia di toko untukmu. Jack tertawa dan bercanda. Terima kasih, ayah. Ayah, saya hanya ingin membeli boneka Barbie dan bebek kuning kecil. Kylie sangat bersemangat, dan wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Ya ampun, putriku sangat pengertian. Dia benar-benar tahu cara menabung untuk ayahnya. Jack cukup senang dengan jawaban Kylie. Aku sudah puas. Sebelumnya, aku hanya bisa melihatnya. Sekarang, aku bisa memiliki 2 mainan yang aku suka sekaligus, dan itu sangat bagus. Kata Kylie sambil tersenyum. Mereka bertiga berjalan ke arah toko yang penuh dengan banyak mainan. Bagus sekali, boneka Barbie. Aku mau boneka Barbie ini. Kylie langsung berlari, mengambil satu, dan memeluknya. Perasaan Jack menjadi rumit ketika melihat wajah bahagia putrinya. Ini adalah pertama kalinya dia membeli mainan untuknya. Bebek kuning. Ayah, ada satu di sana. Kylie segera melihat bebek kuning kecil dan dia segera berlari. Namun, hanya ada satu dan ditempatkan cukup tinggi, Kylie tidak dapat mencapainya bahkan ketika dia berada di ujung jari kakinya. Jack tersenyum sambil mengulurkan tangannya untuk mengambilnya. Mama, aku mau. Aku juga mau bebek kuning kecil. Pada saat ini, seorang anak laki-laki bertindak sok imut kepada seorang wanita. Jack sudah mengambil bebek kuning kecil di tangannya dan memberikannya kepada Kylie. Kylie, ayo. Kylie baru saja menerima bebek kuning ketika wanita itu berjalan 2 langkah ke depan dan menyambarnya. Kita yang akan membeli mainan ini. Kau membelinya. Wajah Jack menjadi gelap ketika dia mendengarnya. Saya sudah mengambilnya dan memberikannya kepada putri saya. Bagaimana Anda bisa membelinya? Kamu belum membayar, kan? Wanita itu tersenyum dingin. Dia menaruh tangannya di depan dadanya, dan berkata dengan ekspresi arogan, putraku menginginkannya, Anda bisa mencarinya di toko lain. Tidak ada lagi di sini.